Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhat Ramadan Elza dengan NIM 22073093 dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif Fakultas Teknik Universitas Negeri Padang. Baiklah, di sini saya akan menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia dengan tugas akhir dasar-dasar ilmu pendidikan. Baiklah, langsung saja saya menganalisis permasalahan pendidikan di Indonesia, yaitu 7 permasalahan pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu pemerataan pendidikan. Pemerataan pendidikan di Kalimantan Selatan. Sabtu, 18 Januari 2020, pukul 6:08 WIB. Editor Didik Trio Marsidi. Artikel ini telah tayang di Banjarmasin Post Co.id dengan judul Pemerataan Pendidikan di Kalimantan Selatan. Ada beberapa anak yang belajar di Dusun Ambatunin, Desa Uren, Kecamatan Halong, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, terlihat antusias mendengarkan pemaparan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan, Sulaiman Kurdi. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah yaitu yang pertama, tidak adanya tempat pendidikan. Yang kedua, keluhan guru terkait tunjangan penghasilan pegawai. Yang ketiga, kurangnya tenaga guru. Yang keempat, kurangnya perhatian pemerintah terhadap daerah-daerah yang kecil. Lalu upaya penanggulangan permasalahan di pemerataan pendidikan ini yaitu yang pertama, menyediakan sekolah gratis mulai dari sekolah dasar, SD, hingga sekolah menengah SMP. Yang kedua yaitu membangun sarana dan prasarana yang memadai termasuk sarana olahraga untuk setiap sekolah baik di kota ataupun di desa. Yang ketiga, memberikan bantuan mulai dari pakaian sekolah, buku, dan alat-alat tulis sekolah. Lalu yang kedua, efisiensi pendidikan. Efisiensi pendidikan di Papua. 7 Juni 2022, pukul 5:45 WIB. Penulis kontributor Jayapura. Dias Suwandi, editor Andi Harti. Artikel ini telah tayang di kompas.com dengan judul Potret Pendidikan di Pedalaman Papua. Sekolah sempat tutup, siswa belajar tanpa situasi sekolah di SDN Ati. Tampak para siswa sekolah tanpa seragam dan alas kaki. MAPI, Papua, sekolah ini sempat tutup selama 2 tahun, siswa yang di sekolah belajar seadanya. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah dari efisiensi pendidikan ini yaitu yang pertama, akses sulit. Ada 3 orang yang guru mengajar di sana. Jika ingin ke sekolah, harus mencatat perahu motor seharga 500.000 karena keadaan sekolah yang jauh. Ada 80 siswa yang sekolah di sana. Hanya beberapa di antara mereka yang memakai seragam sekolah, sedangkan siswa yang lainnya tidak mendapatkan seragam. Kurangnya fasilitas seperti meja dan kursi. Lalu yang ketiga ada 5 siswa yang tinggal di hutan jauh dari sekolah. Jadi dia payah untuk berangkat menuju ke sekolah dan susahnya alat transportasi menuju sekolah. Lalu upaya penanggulangan permasalahan dari efisiensi pendidikan yang pertama yaitu pemerintah di sana ingin membangun perumahan untuk guru. Setelah bangunan selesai, sekolah kembali dibuka. Jadi pemerintah membangun perumahan agar adanya guru di tempat-tempat terpencil.
Dan juga yang kedua, pemerintah juga harus mengadakan pembagian seragam sekolah gratis. Jadi dengan tempat yang terpencil ini, lalu pemerintah mengadakan masuk sekolah dengan gratis dan lalu mendapatkan baju seragam sekolah dengan gratis. Pemerintah juga memberi bantuan kepada yang berada di jauh, berada dari sekolah. Jadi kepada orang yang jauh dari sekolah, pemerintah memfasilitasi seperti kendaraan atau kendaraan umum atau apa sebagainya untuk menuju ke sekolah ini. Lalu yang ketiga yaitu kuantitas pendidikan di Indonesia. Kuantitas pendidikan di Jakarta. 14 Juni 2022. Pukul 16:50 WIB. Baca selengkapnya artikel ini di Kuota Sekolah Negeri Minim. PPDB DKI dinilai langgar hak anak. Siswa mengikuti pelajaran tatap muka atau PTM di SDN 08 Kenari, Jakarta, Senin 3 Februari 2022. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melakukan pelanggaran hak anak dalam pelayanan hak dasar mendapatkan pendidikan yang layak di ibu kota. Penerimaan peserta didik baru hanya terjamin melalui pembiayaan anak usai sekolah di sekolah negeri. Ada sekitar 140 ribu siswa lulusan SD yang ingin lanjut SMP dan 150.000 lulusan SMP yang ingin lanjut ke SMA atau SMK. Dari jumlah itu, hanya ada 52% yang bisa ditampung di SMP negeri dan 33% yang bisa ditampung di SMA atau SMK yang negeri. Sisanya 170.000 anak, yaitu 58% dari total lulusan SD atau SMP yang diabaikan karena sistem PPDB. Faktor yang mempengaruhi perkembangannya masalah kuantitas pendidikan ini yaitu yang pertama, sistem penerimaan peserta didik baru yang dibuat oleh Pemprov DKI Jakarta. Lalu yang kedua, tingginya angka kelahiran daripada kematian. Jadi pada saat ini tingginya angka kelahiran daripada kematian. Lalu yang ketiga, kurangnya sarana dan prasarana sehingga banyak siswa yang tidak diterima di sekolah negeri tidak mampu melanjutkan sekolah swasta. Lalu upaya penanggulangan permasalahannya yaitu Pemprov DKI Jakarta harus menjamin semua anak mendapatkan sekolah dengan skema pembiayaan penuh, bukan sekedar bantuan, menambah sarana dan prasarana penunjang pendidikan agar proses pendidikan terlaksana dengan kondusif. Yang keempat yaitu kualitas pendidikan di Indonesia. 10 Desember 2021, rendahnya kualitas tenaga pendidik di Indonesia. Disusun oleh Rahmi Dwi Yuliatna. Tenaga pendidik adalah kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah dari kualitas pendidikan ini, yaitu satunya rendahnya kualitas tenaga pendidik. Jadi saat ini rendahnya kualitas tenaga pendidik itu rendahnya kualitas guru-guru untuk mengajarkan pendidik. Yang kedua yaitu banyak guru yang mengajarkan mata pelajaran, namun bukan bidang studi yang dipelajarinya.
Seperti misalnya guru yang telah lulus di lain jurusan lalu mengajar di jurusan lain di tempat sekolahnya mengajar. Yang ketiga yaitu masih banyak guru yang mengajar namun tidak mau menulis, bahkan menjelaskan materi. Lalu upaya penanggulangan permasalahan itu yaitu meningkatkan kompetensi guru sebagai pelaksana kurikulum di kelas, karena sebaik apapun kurikulum yang ada tidak akan bisa berjalan baik tanpa dukungan dari guru yang berkualitas. Lalu yang kedua, mengadakan kunjungan ke sekolah lain agar adanya motivasi atau saling berbagi ilmu pengetahuan. Lalu yang kelima yaitu efektivitas pendidikan di Indonesia. 29 Oktober 2022 pukul 23.34 WIB. Konten ini telah tayang di kompasiana.com dengan judul Efektivitas Pembelajaran Daring Peserta Didik Selama Pandemi COVID-19 dengan Media YouTube. Pandemi COVID-19 mau tidak mau telah merevolusi dunia pendidik, khususnya di Indonesia. Kegiatan belajar mengajar yang biasanya dilakukan secara langsung harus berubah drastis secara daring ataupun online. Daring itu yaitu dari lewat jaringan. Tentu saja, hal ini menimbulkan masalah baru dalam pembiasaan belajar yang jarang dilakukan. Jadi faktornya yang mempengaruhi perkembangannya masalah efektivitas ini yaitu satu, belum menggunakan media pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran secara daring. Yang kedua yaitu metode dan media pembelajaran yang digunakan kurang menarik bagi peserta didik ketika belajar secara daring atau online. Lalu yang ketiga yaitu motivasi belajar peserta didik semakin menurun. Keberhasilan dari efektivitas pembelajaran daring peserta didik selama pandemi COVID-19 dengan media YouTube dipengaruhi oleh peran aktif dari pendidik sebagai fasilitator pembelajaran, kekuatan sinyal ponsel peserta didik, dan paket data atau WiFi yang dimiliki oleh peserta didik. Lalu upaya penanggulangan permasalahannya yaitu nomor pertama yaitu pendidik harus kreatif untuk memilih media pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan pembelajaran daring. Dan yang kedua, pendidik harus memilih media pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Lalu yang ketiga, pendidik harus bisa menumbuhkan motivasi peserta didik dengan pemilihan media yang tepat. Lalu selanjutnya 6. Relevansi pendidikan di Bengkulu. 14 Mei 2022 pukul 6.07 WIB. Kreator Dani Fazli. Konten ini telah tayang di kompasiana.com dengan judul Manual Relevansi Pemikiran, Pendidikan dan Kebudayaan George Style Vester-Kohn dengan kompetensi peserta didik. Pertumbuhan pengetahuan industri manajemen dan teknologi informasi dan komunikasi atau itu TIK telah membawa dampak besar pada lembaga pendidikan, mengubah kondisi pembuat kebijakan dan pendidik, dan memasukkan konsep-konsep yang terbukti dengan sendirinya seperti pengetahuan informasi dan keterampilan pendidik, menciptakan lingkungan dan proses belajar yang mendorong peserta didik untuk secara aktif mengembangkan potensi diri, jiwa, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan kepribadian yang luhur. Merupakan upaya sadar dan sistematis melakukannya, dan keterampilan yang perlu diperlakukan diri sendiri dan masyarakat. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah dari relevansi ini yaitu
Yang pertama, keterbukaan dan transparansi informasi dari pengajar atau tenaga pendidik. Segi iklim sosial yang kurang mendukung, hingga segi efektivitas pembelajaran mengingat peserta didik masih sangat sulit membagi waktunya. Lalu, upaya penanggulangan permasalahannya yaitu mengadakan program manajemen pembelajaran, yaitu teknik yang mengoptimalkan penggunaan sumber daya kelas untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. 7. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di Indonesia. Selasa 8 Mei 2018, pukul 5:41 WIB, Mesha Mediani, CNN Indonesia, baca artikel CNN Indonesia banyak yang dengan judul "Banyak dosen lulusan S1, Menteri Nasir akui kurang kompetitif". Pendidikan tinggi di Indonesia masih mengalami sejumlah tantangan, di antaranya terkait daya saing, kualifikasi dan kompetensi dosen, peningkatan infrastruktur pendidikan, kesiapan menghadapi teknologi, dan sebagainya. Dosen yang masih bergelar S1 kurang lebih sebanyak 39.000. Dosen yang lulusan S2 mendominasi dengan jumlah 189.627 orang, sementara dosen yang sudah S2 kompetitifnya rendah. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah dari tenaga pendidik ini yaitu yang pertama, masalah kualitas pendidikan pun bukan sekadar rendahnya kompetisi guru atau dosen, tetapi juga buruknya manajemen sekolah dan perguruan tinggi. Buruknya pengelolaan keuangan menjadi salah satu penyebab universitas tidak pernah merasa cukup atas anggaran pendidikan yang telah diberikan oleh pemerintah. Yang lalu, upaya penanggulangan permasalahannya yaitu mengoptimalkan penerimaan beasiswa S2 ke S3 untuk pendidikan magister menuju doktor untuk sarana unggul atau PMDSU yang diperuntukkan untuk bagi calon dosen. Lalu, sekian dari saya, Farabat Ilza. Mohon maaf apabila kata-kata ada salah. Pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.